Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan bahas update dari FRTU CPNS terlengkap tentang perbandingan dan juga pekerja libur. Nah, menurut teman-teman yang udah ikut ujian, semakin kesini jenis soal perbandingan ini semakin beragam. Katanya ada soal-soal perbandingan yang melibatkan 3 variabel. Ada hasil kerja, orang pekerja, dan juga waktu kerja. Dan semua nilai-nilai itu berubah. Apakah beda soal ini artinya? Dan apakah akan beda rumus juga? Nah, di sini kita akan bahas cara membedakan soal itu apakah memang benar perbandingannya ada 3 atau sebenarnya cuma 2, tapi ada suatu logika yang bermain di sana. Nah, di sini kita akan bahas juga sesuai dengan konsep dan juga rumus cepat yang bisa teman-teman gunakan sebagai alternatif dari jawaban teman-teman. Nah, jangan lupa untuk tonton videonya sampai akhir ya. Nah, sebelumnya kita sudah ada 2 video nih teman-teman. Yang pertama, video kumpulan FRTU CPNS terlengkap tentang perbandingan dan juga pekerja libur. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian juga ada video tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai serta soal pekerja tambahan. Nah, di sini kira-kira ada 20-an soal yang bisa membantu teman-teman sebagai bank soal ya di sini, sehingga semakin beragam soal-soal yang teman-teman bahas itu semakin mudah nantinya dalam mengerjakan ujian SKD CPNS. Nah, untuk linknya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita coba membedakan antara soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini. Kita baca dulu. Soal yang pertama, jika 2 ekor sapi itu bisa menghabiskan 4 karung rumput dalam waktu 5 hari, berapa ekor sapi yang bisa menghabiskan 48 karung dalam waktu 6 hari? Nah, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, sebuah pabrik memproduksi 2000 pieces baju dalam waktu 24 hari dengan 20 orang pekerja. Berapa orang pekerjakah yang dibutuhkan jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 hari? Nah, di soal ini produksi bajunya tidak berubah, tidak dinyatakan lagi atau tidak ada angka yang berbeda. Berarti masih tetap ya teman-teman, masih 2000 buah baju. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau soal yang pertama ada 3 variabel yang berbeda dan ketiga-tiganya itu berubah nilainya. Sedangkan soal yang kedua itu hanya 2 variabel yang sebenarnya berubah, yaitu yang hari dan juga orangnya. Sedangkan hasil kerjanya itu tetap, 1 variabelnya tetap. Jadi sebenarnya soal nomor 2 ini bisa langsung kita kerjakan dengan mengabaikan hasil kerjanya. Angka yang sama ini kita abaikan. Nah, sekarang kita coba untuk membahas kedua soal ini. Nah, untuk soal pertama itu bisa pakai perbandingan dan juga bisa pakai OWH. Pertama-tama kita coba dulu dengan perbandingan ya teman-teman. Katanya 2 ekor sapi itu menghabiskan 4 karung dalam waktu 5 hari. Pertanyaannya, berapa ekor sapi yang bisa menghabiskan 48 karung dalam waktu 6 hari? Nah, kalau ada perbandingan yang memang 3 variabel ini, teman-teman harus memilih dulu 1 variabel yang kita jadikan tetap. Boleh yang karungnya, boleh yang orangnya atau waktunya. Di sini kita jadikan dulu waktunya tetap dalam waktu 5 hari. Kemudian ada 1 variabel yang kita samakan. Di sini saya memilih untuk menyamakan karungnya dari 4 karung menjadi 48 karung. Nah, sehingga kita harus mencari berapa ekorkah sapi untuk memakan 48 karung. Teman-teman bisa pakai atau gunakan perbandingan di luar. Kalau 2 ekor itu dia memakan 4 karung, berarti kalau 48 karung, berapa ekor? Nah, seperti itu ya. Kalau kita pikirkan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai, semakin banyak makanannya, maka sapi yang memakannya juga semakin banyak. Berarti perbandingan yang senilai.
Sehingga ini anggap X posisinya tetap ya. 2 per X sama dengan 4 per 48. Nah ini 2 membagi 4 dapat 2. Kemudian kali silang 2X sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 2. Kita dapatkan 24. Jadi di sini 24 ekor. Kemudian kita fokusnya ke 2 buah perbandingan yang di bawah ini aja lagi. Dan mana yang sama itu kita abaikan. Sekarang yang sama itu adalah 48 karung, kita abaikan. Kita fokus ke 24 ekor. Itu selesainya dalam 5 hari. Dan berapa ekorkah kalau seandainya dimakan dalam 6 hari. Nah di sini kita pikirkan semakin lama makanan itu dihabiskan. Sedangkan makanannya tetap ya. Maka berarti sapinya semakin sedikit ya. Sapinya semakin sedikit, maka ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Nah, perbandingannya yang berbalik nilai. Kalau ini X, berarti jadinya kita balik ya. X per 24 sama dengan 5 per 6. Nah, 24 dibagi 6 hasilnya 4. Kita kali silang, X sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, maka hasil dari sini adalah 20 ekor. Jawabannya adalah D. Nah mungkin ini masih sedikit membingungkan ya teman-teman karena kita menggunakan 2 kali perbandingan. Nah teman-teman, kalau seandainya teman-teman lumayan bingung dengan cara yang pertama, itu bisa pakai cara yang kedua yaitu OWH. Kita tahu ya OW sama dengan H. Nah O dikali W sama dengan H. Kita lihat di kalimat pertama, 2 ekor sapi ini berarti orangnya yang bekerja, yang memakan ya. Kemudian 4 karung ini adalah hasilnya. 5 hari ini otomatis adalah waktu. Kita masukkan ke dalam rumus, O-nya adalah 2 dikali W-nya 5 sama dengan 4. Kemudian di kalimat pertanyaan, berapakah yang habis dalam 48 karung? Berarti ini adalah H dan ini adalah W. Berarti yang ditanya adalah O. O dikali W-nya 6 sama dengan 48. Jadi kita bentuk seperti pembagian seperti ini. Nah, urutannya sesuai dengan O dikali W sama dengan H. Oke. Nah ini tinggal kita sederhanakan. 4 membagi 48 itu hasilnya 12 ya. Kemudian 12 bisa dibagi 6 hasilnya 2. Sehingga ini tinggal 10 per O sama dengan ini 1 per 2. Kita lakukan kali silang. O sama dengan 2 dikali 10. O sama dengan 20. Nah, O itu tadi sapinya ya. Berarti sapinya sekarang ada sebanyak 20 ekor. Nah, jawabannya sama nih teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pilih apakah pakai perbandingan atau pakai OWH. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah pabrik memproduksi 2000 baju dalam waktu 24 hari dengan 20 pekerja. Jadi, 2000 baju waktunya 24 hari dengan 20 pekerja. Pertanyaannya berapa orangkah? Berarti yang ditanya pekerja ya teman-teman. Yang dibutuhkan jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 hari. Nah ternyata di soal ini banyak bajunya tidak berubah. Tidak disebutkan lagi, berarti banyak bajunya tetap 2000. Nah karena banyak bajunya tetap berarti kita abaikan saja. Kita fokus ke hari dan juga pekerja. Sekarang kita gunakan perbandingan biasa. Kalau seandainya harinya berkurang, hari kerjanya berkurang, berarti pekerjanya harus kita tambah. Sehingga ini jadinya perbandingan yang berbalik nilai. Nah, kita sudah belajar perbandingan yang berbalik nilai. Bagian X-nya ini harus kita balikkan ke atas. Sedangkan bagian yang satu lagi tetap. Sehingga jadinya 24 per 15 sama dengan X per 20. Nah, kemudian kita sederhanakan, 20 dan 15 sama-sama dibagi 5, 20 dibagi 5 dapat 4, 15 dibagi 5 dapat 3. 24 juga bisa dibagi 3 hasilnya 8. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 8 kali 4, X sama dengan 32. Nah, jadi pekerjanya ada 32 orang pekerja. Oke teman-teman, jadi soal yang kedua ini walaupun kelihatannya 3 variabel, tapi ternyata variabelnya itu ada yang sama. Jadi sebenarnya ini cuma 2 variabel saja yang kita kerjakan.
Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya bedanya. Selanjutnya soal nomor 3, 20 orang dapat menyelesaikan 2 jembatan dalam waktu 30 hari. Berapakah waktu yang dibutuhkan 10 orang untuk menyelesaikan 4 jembatan? Nah, jadi yang pertanyaannya itu hari ya teman-teman. Nah, untuk soal ini kita bisa menyelesaikan perbandingan yang ini tanpa harus membuat perbandingan lain di luar. Caranya, 30 harinya masih tetap kita ambil ya, masih tetap variabelnya 30 hari. Kemudian yang 20 orang kita samakan jadi 10 orang. Nah, logikakan saja, kalau 20 orang bisa mengerjakan 2 jembatan, berarti 10 orang itu bisa mengerjakan 1 jembatan. Nah, ini logika saja ya teman-teman. 20 orang bisa mengerjakan 2 jembatan dalam 30 hari. Berarti kalau kita bagi 2 ini agar sama dengan yang di pertanyaan, 20 bagi 2 dapat 10. Kalau 10 orang artinya dia cuma bisa 1 jembatan yang dihasilkan. Nah, jadi kita nggak harus pakai perbandingan yang di luar ya, walaupun konsepnya sama tapi ini lebih simpel. Nah, sekarang orangnya sudah sama teman-teman, berarti kita tinggal fokus untuk mencari hari dan juga jembatannya di sini. Sekarang kita pikirkan, kalau seandainya banyak jembatannya bertambah, berarti harinya, hari kerjanya juga harus bertambah. Sehingga ini adalah perbandingan yang senilai, karena sama-sama tambah tandanya. Berarti posisinya tetap 1/4 sama dengan 30 per X. Langsung kita kali silang, X sama dengan 4 dikali 30, kita dapatkan X sama dengan 120 hari. Jadi banyaknya waktu yang dibutuhkan adalah 120 hari. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang kedua, yaitu OWH. Di sini jelas ya, orang yang pertamanya itu adalah 20. Kemudian hasil kerjaannya itu jembatan, hanya 2. Dan waktunya 30 hari. Berarti sesuai dengan rumus OW sama dengan H. O-nya 20 dikali waktunya 30 sama dengan H-nya 2. Dibagi dengan, untuk pertanyaannya, berapakah waktu, berarti W ya, yang dibutuhkan 10 orang untuk mengerjakan 4 jembatan. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sederhanakan dulu. 20 dibagi 10 dapat 2. Kemudian 2 membagi 4 dapat 2. Nah, kemudian kita kali silang, W kali 1W sama dengan 2 dikali 2 dikali 30. W sama dengan 4 dikali 30, kita dapatkan waktunya sama dengan 120 hari. Nah, sama jawabannya di sini teman-teman. Waktu yang dibutuhkan adalah 120 hari. Soal nomor 4, suatu pondok pesantren terdapat 120 santri yang menghabiskan 10 karung beras selama 1 bulan atau 30 hari. Jika terdapat 30 orang santri pindahan dari pondok lain, berarti orangnya bertambah ya. Kalau kita tambahin jadinya 150 santri, didapat dari 120 tambah 30. Kemudian berapa lamakah persediaan 10 karung tersebut habis? Nah, ternyata di sini banyak makanannya itu tetap 10 karung. Pertanyaannya berapa lama? Berarti hari ya. Nah, sekarang kita hitung ya untuk mencari harinya. Nah, di sini karena variabelnya itu udah sama untuk karung, 10 karung, berarti bisa kita abaikan. Nah, sekarang kita pikirkan kalau seandainya orangnya bertambah, maka semakin cepat habisnya atau harinya berkurang gitu ya. Harinya semakin sedikit. Sehingga ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan yang berbalik nilai, X-nya jadi di atas. 120 plus 150 sama dengan X per 30. Jadi posisi X-nya kita balik. Nah, di sini kita coret dulu nolnya. Kemudian 12 dan 15 sama-sama kita bagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Kemudian 30 juga bisa dibagi 5, hasilnya 6. Maka kita dapatkan X dengan kali silang sama dengan 4 kali 6. X sama dengan 24. Karena tadi itu hari, berarti jawabannya 24 hari. Jawabannya adalah C.
Oke, jadi soal nomor 4 ini kelihatannya 3 variabel, tapi sebenarnya merupakan 2 variabel aja ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 15. Jika 15 orang pekerja mengaspal 20 km dalam 14 hari, berapa harikah yang diperlukan oleh 42 orang pekerja untuk mengaspal 32 km jalan? Nah, ini soalnya memang 3 perbandingan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tetapkan dulu variabel harinya tetap 14 hari. Kemudian teman-teman bisa pilih apakah akan menyamakan orangnya atau menyamakan panjang aspalnya, panjang jalannya. Di sini kita jadikan saja yang sama itu adalah panjang jalannya menjadi 32 km. Kita cari dulu banyak orangnya berapa. Nah, kita pakai perbandingan yang di luar ya, karena angkanya tidak terlalu bagus. 15 orang itu bisa mengerjakan 20 km, X orang untuk 32 km. Semakin bertambah jalannya, semakin bertambah pekerjaannya, berarti orangnya juga semakin bertambah. Sehingga ini perbandingan yang senilai. Berarti posisinya tetap ya, 15 per X sama dengan 20 per 32. Nah, ini kita sederhanakan 20 sama 32 sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4 dapat 5, 32 dibagi 4 dapat 8. Kemudian 15 bisa dibagi 5, hasilnya 3. Kali silang X sama dengan 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi untuk 32 km dibutuhkan 24 orang. Nah, sekarang sudah sama nih variabel jalannya yang 32 km. Berarti kita fokus ke 24 orang itu kerjanya 14 hari. Kemudian kalau 42 orang kerjanya berapa hari gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan logika lagi nih. Kalau seandainya pekerjanya bertambah untuk mengerjakan hal yang sama, berarti waktunya bisa berkurang ya. Karena orang yang bekerjanya bertambah banyak, berarti waktu kerjanya berkurang. Sehingga ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Nah, berarti ini kita balik posisinya ya. 24 per 42, X-nya jadi di atas. X per 14. Nah, 42 dibagi 14 itu bisa dapat 3 ya. Kemudian 24 dibagi 3 hasilnya 8. Nah, sehingga kita dapatkan X sama dengan 8 hari. Jawabannya adalah A. Oke, itu dengan cara yang pertama. Kita coba dengan cara favoritnya teman-teman, yaitu OWH ya. Nah, untuk yang pertama, O-nya adalah 15. Kemudian jalan ini adalah hasilnya. 14 hari ini adalah waktunya. Berarti 15 dikali dengan 14 sama dengan 20. Kemudian kita bentuk perbandingan. Nah, di sini yang ditanya hari ya, berarti O. Kemudian pekerjanya 42. Kemudian hasilnya 32. Oke. Di sini kita lakukan penyederhanaan. 20 32 sama-sama kita bagi 4, hasilnya 5 dan 8. Kemudian 14 dan 42 itu hasilnya 3, 15 dan 3 hasilnya 5. Sehingga tinggal angka 5, kemudian O sama dengan 5 per 8. Nah, di sini 5-nya juga bisa kita sederhanakan sehingga kita dapatkan O sama dengan 8. Jadi jawabannya sama ya dengan cara perbandingan ataupun dengan OWH. Soal nomor 6. Untuk membuat 18 lembar kain dibutuhkan waktu 60 jam jika dilakukan oleh 2 orang pekerja. Jika suatu hari pemilik toko mendapatkan 48 lembar batik sebagai pesanannya yang harus selesai dalam 80 jam, maka pekerja tambahan yang harus dipekerjakan oleh pemilik toko adalah. Nah, ini soalnya 3 variabel ya teman-teman, karena hasil kerja, jamnya, dan juga orangnya berubah semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa ambil satu variabel yang tetap dulu, boleh orang ya. Kemudian kita ubah 60 jam ini menjadi 80 jam, sehingga kita harus mencari berapa lembar yang bisa selesai dalam waktu 60 jam ini. Nah, karena ini angkanya tidak kelipatan, jadi kita harus cari dengan perbandingan di luar.
18 lembar itu selesai dalam 60 jam. Berapa lembarkah yang selesai dalam 80 jam? Nah, kita pikirkan ya, kalau waktu kerjanya bertambah berarti hasilnya juga bertambah. Jadi ini perbandingan yang senilai, posisinya tetap 18 per X sama dengan 60 per 80. Nah, di sini nolnya boleh kita sederhanakan dulu. 18 bisa dibagi 6 dapat 3. Kita kali silang X sama dengan 3 dikali 8, hasilnya 24. Jadi dalam waktu 80 jam ini dapatnya 24 lembar. Kalau 24 lembar itu dikerjakan 2 orang. Kalau 48 lembar, berapa orang pekerjanya? Nah, di sini kalau seandainya pekerjaannya itu bertambah, maka orangnya juga harus bertambah. Jadi ini perbandingan yang senilai juga ya teman-teman. Nah, 24 per 48 sama dengan 2 per X. Nah, ini bisa kita coret ya. 24 membagi 48 hasilnya 2. Kita kali silang dapat X sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi pekerjanya sekarang 4 orang. Karena pertanyaannya itu adalah tambahan, kita kurangkan 4 dikurang dengan pekerja aslinya 2. Berarti 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2, jawabannya B. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang OWH. Untuk kalimat pertama ini adalah hasilnya, 60 jam ini adalah waktunya, 2 orang ini O. Berarti 2 dikali 60 sama dengan 18. Kemudian untuk pertanyaannya 48 ini adalah hasil, kemudian 80 jam ini adalah waktu, pertanyaannya adalah orangnya. Kita pakai A aja. Nah, kita sederhanakan, nolnya bisa dicoret, kemudian 6 bisa membagi 18, hasilnya adalah 3. Kemudian 48 dibagi 8 hasilnya 6. Sehingga ini 3 dan 6 juga bisa nih kita sederhanakan dapat 2. Berarti angkanya adalah 2 per A sama dengan 1 per 2. Kali silang A sama dengan 2 kali 2 berarti pekerjaannya adalah 4. Nah, sama seperti yang tadi, pertanyaannya tambahan, jangan lupa dikurangin dulu dengan pekerja aslinya. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Jawabannya sama ya. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah perusahaan konveksi memiliki 15 orang pekerja yang dapat menyelesaikan 100 lusin baju dalam waktu 24 hari. Berapa banyak pekerja, berarti pertanyaannya orang ya, yang harus ditambahkan jika seandainya pekerjaan itu harus selesai dalam 6 hari. Nah, di sini tidak di-mention lagi, tidak disebutkan lagi berapa baju yang harus dikerjakan. Berarti ini artinya tetap, sehingga bisa kita abaikan. Kita fokus ke orang dan juga harinya. Berarti bisa dengan cara perbandingan biasa. Kalau seandainya harinya berkurang, berarti pekerjanya harus kita tambahkan. Berarti ini adalah perbandingan yang berbalik nilai, karena tandanya berbeda ya, tambah dan kurang. Sehingga ini kita balik, X per 15 sama dengan 24 per 6. Ini kita tinggal sederhanakan, 24 dibagi 6 hasilnya 4. Kita kali silang X sama dengan 4 dikali 15, X sama dengan 60. Pertanyaannya tambahan ya. Nah, kalau tambahan kita kurangin dulu dengan pekerja aslinya. 60 dikurang dengan 15. Hasilnya adalah 45 orang. Jawabannya A. Soal nomor 8. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 16 hari dengan 8 pekerja. Di hari ke-6 ada 3 orang pekerja yang sakit dan tidak bisa bekerja. Mereka baru bekerja 8 hari setelahnya. Berapakah hari tambahan agar pekerjaan selesai? Nah teman-teman, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, di video FR TIU CPNS 2024, yang mana ini menggunakan rumus OWH dan juga rumus rencana sama dengan realita. Nah, di sini kita lihat dulu rencananya pekerjaan selesai dalam waktu 16 hari, berarti ini adalah W dengan 8 pekerja. Ini O-nya. Kita kalikan 16 dikali 8 sama dengan, pada realitanya ini boleh kita bikin di luar. Nah, di hari ke-6 ada 3 orang yang sakit.
Berarti 5 hari itu pekerjanya masih full 8 orang. Nah, ini nanti kita kalikan 5 dikali 8. Kemudian 3 orang ini sakit ya, berarti tidak datang. Berarti pekerjanya cuma 5 orang. Didapat dari 8 kurang 3, dapat 5 orang. Dan itu bekerjanya selama 8 hari. Oke. Kemudian setelah 8 hari mereka kembali lagi ya. Berarti kembali 8 orang, harinya belum tahu nih berapa lama dia bekerja. Nah, jadi ini tinggal kita kali-kalikan saja. Berarti 5 kali 8 ditambah 8 dikali 5 ditambah X dikali 8. 16 dikali 8 hasilnya 128 sama dengan 5 kali 8 40 ditambah 40 ditambah 8X. Nah, 128 dikurang dengan ini hasilnya 80 sama dengan 8X. 48 sama dengan 8X. Kita dapatkan X sama dengan 48 per 8. X sama dengan 6 hari. Nah, jadi berarti X ini 6 hari. Kalau kita totalkan ini hasilnya 5 ditambah 8, 13 ya, ditambah 6 hasilnya 18 hari. Sedangkan rencananya tadi cuman 16 hari. Berarti tambahan harinya tinggal kita kurangkan 18 dikurang 16. Jawabannya adalah 2 hari. Oke teman-teman, kalau seandainya soal nomor 8 ini ada cara lain, boleh teman-teman tulis jawabannya di komen ya. Soal nomor 9, sebuah proyek pembangunan direncanakan selesai dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Setelah 12 hari, proyeknya terhenti 4 hari. Nah, berarti 20 hari ini dikurang dengan 12 dapat 8 hari. Seharusnya dalam 8 hari ini bisa juga dikerjakan oleh 12 orang. Nah, kemudian terhenti 4 hari. Nah, sisa harinya adalah 4 ya. 4 hari ya sisanya. Nah, berarti orangnya ini pasti berubah teman-teman. Oke. Pertanyaannya berapa pekerja tambahan? Di sini kita lihat kalau hari bekerjanya itu berkurang, maka orangnya itu harus ditambah. Sehingga ini adalah perbandingan yang berbalik nilai karena tandanya berbeda, tambah kurang. Sehingga 8 per 4 sama dengan X per 12. 12 bisa dibagi 4 dapatnya 3. Kita sekali silang X sama dengan 8 kali 3 jawabannya 24. Jadi untuk 4 hari ini yang bekerja 24 orang. Pertanyaannya adalah pekerja tambahan, tinggal kita kurangkan 24 dengan pekerja aslinya, yaitu 12 orang. Maka jawabannya adalah 12 atau D. Nah, soal nomor 9 ini merupakan soal yang udah biasa ya teman-teman. Ini bisa menggunakan rumus cepat please. Nah, pekerja tambahan itu bisa kita gunakan rumus pekerja dikali berapa lama libur dibagi dengan sisa waktu. Pekerjanya 12 orang, dikali waktu liburnya itu 4 hari, dibagi dengan sisa waktunya, itu kita kurangkan 20 dikurang 12 dikurang 4. Hasilnya 4 ya. Kemudian 4 ini bisa kita bagi, sehingga dapat pekerja tambahannya adalah 12 orang. Ingat, kalau yang please itu langsung dapat pekerja tambahannya. Tapi kalau dengan perbandingan, perlu teman-teman kurangkan dulu hasilnya dengan banyak pekerja di awal. Oke, soal terakhir, jika 3 ekor kambing, jadi 3 ekor kambing mampu menghabiskan 1 karung dalam waktu 4 hari, maka 6 ekor kambing bisa menghabiskan 9 karung dalam waktu berapa hari gitu ya. Nah teman-teman, seperti biasa kita patokan dulu nih 4 harinya. Masih tetap ya. Nah, kemudian kita fokus ke banyak kambing dan juga banyak karungnya. Nah, di sini angka-angkanya lumayan bagus, jadi kita nggak perlu pakai perbandingan di luar. Langsung saja kita samakan banyak kambingnya, dari 3 menjadi 6 itu kita kali 2 ya. Nah, jadi banyak karungnya juga bakalan kita kali 2 nanti. Berarti ini jadinya 6 ekor, kemudian 1 dikali 2 jadinya 2 karung. Sedangkan tadi kita sudah menetapkan harinya tetap 4 hari.
Nah, karena banyak kambingnya udah sama, kita fokus ke banyak makanan dan juga banyak harinya. Nah, di sini kalau semakin banyak makanannya, berarti harinya juga bakalan bertambah banyak. Semakin lama makanannya itu habis gitu ya. Sehingga ini adalah perbandingan yang senilai. Sehingga posisinya tetap ya 2/9 sama dengan 4/X. Kita sederhanakan, 2 bisa membagi 4 dapat 2. Kita kali silang X sama dengan 2 kali 9, hasilnya 18. Jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti biasa ini juga bisa pakai OWH ya. Untuk O yang pertama itu adalah kambingnya, 3. H-nya itu karung, 1 karung, kemudian waktunya 4. Berarti ini 3 dikali waktunya 4 sama dengan 1. Kemudian untuk yang pertanyaannya 6 ekor sebagai O-nya. Kemudian ini adalah H ya yang 9. Pertanyaannya waktu. Nah, berarti 6 dikali waktu sama dengan 9. Nah, tinggal kita sederhanakan. 6 dibagi 3 dapat 2. 4 dibagi 2 dapat 2. Dengan kali silang kita dapatkan W sama dengan 2 kali 9. W sama dengan 18. Jawabannya sama. Oke teman-teman, kita udah bahas 10 soal tentang perbandingan dan juga tentang pekerja-pekerja di sini. Semoga bisa membantu teman-teman ya untuk lebih paham tentang perbandingan dan juga bisa membedakan apakah perbandingan itu 3 variabel atau cuma 2 variabel. Nah, selanjutnya kita masih akan bahas tentang TIU CPNS ya, FR-nya, yaitunya tentang analisis tabel. Agar teman-teman tidak ketinggalan videonya, jangan lupa di subscribe channel ini dan juga like serta share ke teman-temanmu agar kita sama-sama lolos CPNS di tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.